Halo guys, gue Herunisa Aprilianti dan teman gue Fahra Aprilia. Kita berdua lagi di kampus nih, mau bahas tentang pendidikan Pancasila, tugasnya. Kali ini kita mau kemana? Ke Tempat-tempat pariwisata di Tangerang ya, yang berpotensi buat menjadi tempat pendidikan anak-anak remaja nanti. stay tune terus ya. Jadi kita udah sampai nih di tempat bersejarah di Kota Tangerang. Stay tune terus ya, kita lihat gimana sejarahnya tempat ini. Oke. Masjid Jami Kali Pasir menjadi saksi sejarah peradaban Islam di Kota Tangerang. Masjid ini letaknya di Jalan Raya Merdeka nomor 1 Sukajadi, Kota Tangerang. Masjid ini berdiri pada tahun 1576. Sejarah berdirinya Masjid Jami Kali Pasir adalah berawal dari kedatangan Ki Tenggerjati dari Kerajaan Galukawali pada tahun 1412. Konon, setelah mendapatkan ilmu agama dari sang guru yang bernama Syekh Syubakir, Ki Tenggerjati diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Nusantara. Setibanya di Tangerang yang dahulu masih belantara, Ki Tengger membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggal dan beribadah. Keberadaan Masjid Jami Kali ini semakin tersohor ketika kedatangan ulama besar atau syekh asal Persia, yaitu Syekh Hasan Ali Al-Husaini. Padahal saat itu sang ulama besar tidak sengaja mampir, hanya singgah sebentar untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke Banten. Di dalam masjid tersebut terdapat 4 tiang yang terbuat dari kayu jati. Karena sudah rapuh dan termakan rayap di beberapa bagian, untuk penumpangnya pengurus masjid menjaga masing-masing tiang dengan besi penyangga yang dicat berwarna emas. Dari keempat tiang tersebut ada salah satu yang merupakan pemberian dari Sunan Kalijaga sebagai abdi seorang murid kepada gurunya. Peninggalan lain yang masih utuh adalah di ujung genteng masjid. Di situ terdapat kubah yang merupakan artefak seperti halnya 4 tiang. Terdapat juga menara masjid yang dibangun pada tahun 1904. Menara ini tidak mengadopsi unsur kebudayaan dari etnis manapun, namun mengadopsi dari bendera yang diberikan kepada Khalifah Turki Utsmani kepada Sultan Banten Abdul Mufakir dan Abdul Qadir ketika disematkan gelar Sultan di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Tempat bersejarah di Kota Tangerang. Mungkin Bapak bisa nyeritain dikit itu sejarahnya kayak gimana? Iya. Nah, di sana ada padepokan atau tempat tinggal. Akhirnya mereka singgah dan belajar kepada kita belajar. Nah, setelah itu cukup lumayan banyak komunitas yang ada di situ. Berselang beberapa tahun, kira-kira di tahun 1455 sampai 1467, Syekh Abdul Jalil dari Irak dan Persia itu datang, karena memang pada masa-masa itu adalah masa-masa kewalian ya di Pulau Jawa. Nah, beliau datang memang tujuannya juga melakukan dan membuat tempat-tempat pemukiman Muslim di Nusa Jawa. Nah, beliau sampai ke sini melihat di sini ada patilah satu bagian atau ada ada tempat atau padukuhan yang kecil yang sudah kebetulan Islam pada saat itu, Muslim pada saat itu, ya beliau menetap di sini. Yang tadinya tempat yang tadinya kecil yang dari kita Ngerjati itu sendiri, beliau rubah menjadi tajuk. Ya kalau dibilang tajuk itu kayak semacam musola kali ya. Tajuk dalam bahasa Sundanya tajuk. Syekh Abdul Jalil sendiri menggantikan tempat tinggal kita Ngerjati sendiri dengan jadi tajuk. Nah, ternyata memang banyak juga murid-murid beliau. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang beliau merasa abdinya murid kepada guru, akhirnya beliau menyumbangkan salah satu tiang itu untuk membuatkan tajuk itu sendiri. Nah, tiang itu ada salah satu di dalam masjid, nanti bisa kita lihat. Mulailah daerah ini terkenal dengan persinggahan atau tempat singgah para wali yang melakukan perjalanan ke Banten. Nah, di situ pun Syekh Abdul Jalil
itu mencampurkan tanah yang ada di kali pasir dengan pasir yang dibawa oleh beliau dari Irak, sehingga dengan pencampuran tanah dan pasir itu sehingga nama ini menjadi dikenal dengan tanah pasir yang kemudian sekarang itu dikenal dengan kali pasir. Awalnya itu seperti itu. Jadi masjid kali pasir, kenapa disebut masjid kali pasir? Yang pertama karena ada kalinya, terus yang kedua ada dasar dari tanah pasir yang terjadi kala Syekh Abdul Jalil sendiri. Karena berjati pada saat itu di tahun 1412. Jadi sebelum ada pemukiman, sebelum ada kantong-kantong masyarakat atau kehidupan yang komunitas masyarakat itu, memang daerah sini masih daerah hutan. Hutan kecil, kita Ngerjati yang berasal dari Pasundan. Sampai dia di tengah Jawi atau di tengah Jawa ketemu dengan Syekh Subakir pada saat itu. Nah, bertemu dengan Syekh Subakir, akhirnya beliau secara tidak langsung menuntut ilmu kepada Syekh Subakir. Nah, akhirnya dengan ilmu didapat, beliau pun mendapatkan amanah untuk menyebarkan ajaran itu sendiri. Akhirnya beliau menjalankan tugasnya menuju ke arah Banten atau ke arah Wahaten Girang. Nah, sebelum sampai ke Wahaten Girang, beliau sampai di sini. Melihat tempat ini kayaknya cukup tenang hatinya. Ini beliau menetap dulu di sini, menetap dulu sementara di sini dengan membuka lahan. Dibukalah hutan dibabat oleh beliau dan beliau mendirikan satu tempat untuk beliau tinggal dan beliau melakukan ibadah. Yang awalnya dari pohon batangnya itu pohon kelapa, terus atapnya sendiri pohon sanuy. Setelah itu, dan ternyata memang di Sungai Cipamunggas, dulu tuh Sungai Cisadane, itu namanya Sungai Cipamunggas. Kalau kami mengenalnya Sungai Cipamunggas. Oke guys, kita sekarang lagi di depan makam Masjid Kali Pasir. Perjalanan sejarah Masjid Jami Kali Pasir juga ternyata tidak hanya sebatas pada bangunan masjid saja. Terdapat dua makam tua yang berada persis di depan masjid yang memiliki kaitan erat dengan perjalanan masjid. Banyak peziarah yang datang dari luar Tangerang ataupun Banten ke Masjid Jami Kali Pasir. Peziarah berkeyakinan jika dua makam tua yang lebih tinggi karena tumpukan tua batu itu adalah makam dari keturunan Sunan. Allahu Akbar, asyhadu an sekarang ada di Pasar Lama Tangerang. Kita akan berwisata kuliner sekaligus melihat-lihat keadaan di Pasar Lama Tangerang dan bertanya tentang sejarahnya. Stay tune terus. Sini pengen ini. Kita lagi jalan di Pasar Lama Tangerang. Di sini juga tempat bersejarah di Tangerang. Stay tune terus.
1.000 aja udah ada. Jualan di sini dari kapan? Dari tahun kapan? Dari bulan Oktober. Bulan Oktober kemarin ya baru. Maksudnya ini sejarahnya gimana sih bang? Tahu nggak bang? Yang tahu sejarahnya sate aja sak. Gitu doang ya. Kalau apa ya? Jadi mula awal tempat ini sebenarnya bukan pasar kan? Ya sebelumnya pasar. Kalau pasar tuh di dalam soalnya. Oh pasar kayak pasar umum gitu, pasar apa kayak Buat belanja. induk. Bukan pasar buat jalan gitu kan? Makanya nama pasar lama. Biasanya apa namanya? Setiap hari jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sekarang dari jam 2:30 sampai jam 9. 9:30 udah tutup. Sebelum PPKM? Sebelum PPKM sampai malam dari jam 4 sampai jam 12. Tetap ramai itu jam 12. Dapat sosis. Tadi udah nanya-nanya juga kan. Salah satu narasumber Iya, penjual sih. penjual yang tahu sejarah pasar lama. Dahulu, kawasan pasar lama sama sekali tidak terlihat seperti sekarang ini. Kawasan pasar lama lebih mirip perkampungan biasa yang masyarakatnya memang sudah melakukan aktivitas perdagangan. Pasar lama kemudian ditata sebagai kawasan kuliner pada akhir 2012 dengan nama Kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang. Pasar lama ini menjajakan berbagai jenis makanan yang siap disajikan untuk para pengunjung. Dan ternyata kawasan ini memiliki fasilitas dan nilai sejarah. Wisatawan yang berkunjung juga dapat merasakan suasana jejak sejarah pencinaan pada bangunan-bangunan yang ada pada kawasan pasar lama. Kawasan ini sangat kental dengan akulturasi budaya seperti Cina, Betawi, Eropa, dan Sunda. Tempatnya yang ternyata juga punya sejarahnya sendiri, memang langkah yang benar menjadikan pasar lama jadi salah satu ikon budaya dan kuliner di Tangerang.